Oke, selamat malam. Oke, materi kali ini materi aplikasi perkantoran menggunakan Microsoft Office Excel untuk mengerjakan di praktikum 5 yang ada di halaman 26. Di situ nanti kita akan menggunakan fungsi if, fungsi let, fungsi average, fungsi max, dan fungsi min. Fungsi if ini untuk penerapan fungsi-fungsi logika. Fungsi let ini untuk mencari karakter atau fungsi string untuk mendapatkan karakter garis bawah kiri. Fungsi average ini untuk mendapatkan nilai rata-rata. Fungsi max untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai tertinggi. Fungsi min untuk mendapatkan nilai minimum atau nilai terendah. Dimana fungsi average, max, dan min ini biasanya disebut dengan fungsi-fungsi statistik. Nah, pada modul praktikum 5 halaman 26 seperti ini layout yang diminta untuk dibuat. Silahkan nanti dicoba dibuat di Excel seperti ini. Ya, setelah kita buat begitu, layoutnya dulu dibuat seperti ini. Nah, setelah layout dibuat seperti ini, kita kembali ke modul latihannya. Kita lihat ke petunjuk pengisian atau ketentuan pengerjaan. Ketentuan pengerjaan yang pertama, di sini kita mencari uang makan berdasarkan status. Nah, di sini diminta pengisiannya kalau statusnya B, maka uang makannya diberi 35.000. Tapi jika bukan B, uang makannya 20.000. Nah, untuk status itu kita ambil dari kolom statusnya ini. Di sini ada dua macam status, yaitu B dan H atau H dan B. Nah, jika statusnya B berapa tadi, kalau jika statusnya H berapa tadi uang makan. Kita coba karena ini mencari berdasarkan status yang harus diperiksa berarti kita menggunakan fungsi logika if. Di sini ada dua buah kondisi B atau H. Maka penentuan fungsi if seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, dia memiliki sintaksis if kurung buka, logika tes, value if true, dan value if false. Dimana kita sudah tahu kemarin logika tes ini adalah membuat kondisi yang mana isinya membandingkan data yang ada di dalam pekerjaan kita, dalam hal ini adalah statusnya, dengan data apa yang kita tetapkan dan yang kita tentukan sesuai dengan keperluan. Nah, kemudian value if true ini adalah nilai yang diberikan kalau pembandingan pada logika tes ini nanti bernilai benar atau hasilnya benar. Namun jika hasilnya salah, maka yang akan diberikan adalah value if false, nilai pada value if seperti itu. Nah, jadi kalau ini kita ambil kita cari uang makannya berdasarkan status dengan ketentuan yang tadi, dan ketentuan ini tadi, jika statusnya B uang makannya 35.000, jika bukan B makan 20, maka di sini jika statusnya ini kita tunjukkan langsung ke alamat selnya, dalam contoh adalah sel D8 yang ini. Ya. Sama dengan B harus kita apit tanda petik karena dia data string atau data karakter, yaitu data yang tidak dihitung. Ini adalah satu komponen pada sintaksis fungsi if, yaitu logika tes. Kita membandingkan D8 yaitu status ini tadi, status miliknya Yuliati menurun, sama dengan B. Nah, jika dia benar statusnya itu isinya B, maka value if-nya apa? Value if-nya adalah uang makannya tadi 35.000.
Jadi sesuai ini tadi 35.000 ya. Nah, untuk menuliskan 35.000 ini tidak perlu diapit tanda petik ya, karena dia data numerik. Nah, sedangkan value false-nya, nilai yang diberikan jika kondisi ini salah atau tidak benar, maka yang diberikan adalah 20.000. This kita tutup karena kondisinya hanya ada dua, B atau H. Jika B maka 35.000, jika bukan B pasti H. Nah, kalau karena pasti H, tinggal kita kita berikan nilainya saja. Maka hasilnya di sini 20.000. Kenapa 20.000? Karena status di sini bukan B. Tapi kalau status di sini nanti B, maka di sini otomatis dia akan 35.000. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, jika ini sudah dipahami bentuk penulisannya, untuk penggunaan rumusnya, bisa kita copy ke bawah langsung seperti ini. Kalau mau copy dengan cara tarik atau copy paste langsung, maka formatnya juga akan ikut ya, format tabelnya ini, garis-garisnya akan ikut yang ada di atas ini tadi. Nah, supaya nggak ngikut bagaimana? Kita copy biasa, Ctrl C, atau kita klik copy ini boleh, atau kita klik kanan, kita pilih copy ini juga boleh, sama. Setelah itu ini kita blok untuk daerah hasilnya. Nah, setelah daerah hasil di blok, kita pilih paste, tapi jangan langsung di pastenya, kita klik tombol drop down-nya. Kita pilih yang paste formula. Artinya apa? Yang kita paste nanti adalah formulanya saja atau fungsinya saja, sedangkan formatnya tidak ikut tercopy. Oke, kita formula. Nah, demikian tidak terikut formatnya. Nah, di sini nilainya sudah ketemu semua. Yang ini tadi memiliki minimum statusnya H, maka dia 20.000. Nanang Banjari statusnya B, maka 35.000. Ini Bondan Kusbini juga 35.000 dan seterusnya sampai Farhan Nilanto statusnya H, ya dia dapat pertemukan cuma 20.000. Demikian untuk penjelasan fungsi if hanya menggunakan dua kondisi, ya, B atau H. Nah, kembali bahwa di sini adalah logika tes membandingkan sel ini, sel B9, karena di baris kedua, ini baris ke-9. Kita bandingkan dengan isinya B atau bukan. Nah, kalau bukan B, jadi dia diberikan yang di nilai salahnya ini, nilai salah kualitas 20.000. Tapi kalau dia B, maka nilai benarnya atau value true-nya ini yang diberikan. Seperti itu. Nah, sesuai logika tadi, ini B, maka dia 30. Nah, suatu saat kalau misalnya statusnya berubah, misalnya ini untuk nama kalian bagian dia, statusnya H, nanti akan berganti jadi B. Karena statusnya sebelumnya H, uang makannya 20.000, jika statusnya kita ganti jadi B, maka uang makannya akan berubah jadi 35.000. Seperti itu. Oke. Saya kira bisa dipahami. Silahkan nanti kalau ada yang kurang paham, dicoba kembali satu-satu. Kalau memang masih belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan melalui email atau melalui grup WA. Tapi dianjurkan melalui grup ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui. Oke, selanjutnya dari ketentuan pengerjaan ini, yang pertama sudah selesai. Untuk ketentuan yang kedua, upah lembur dikenakan sebanyak jumlah lembur dikali upah lembur per jam. Upah lemburnya yang di sini, upah ini lemburnya, upah lembur dikenakan jumlah upah lemburnya dikali upah lembur per jam. Jadi kita buat formula biasa, jumlah lemburnya ini dikali upah lembur per jamnya di sini.
upah lembur per jam 11.500. Nah, yang perlu diketahui dalam membuat data seperti ini, untuk nilai upah lembur per jam ini kita buat di sel tersendiri ya, tidak jadi satu dengan ini. Jadi kalau ini kita lebarkan begitu, maka 11.500 dengan ini akan berpisah jauh. Jadi sel ini hanya berisi upah lembur per jam RT begitu saja. Sedangkan sel yang ini berisi 11.500. Nah, penulisan angka-angka juga tidak perlu diberikan titik atau koma. Jadi di pengaturannya saja nanti yang kita berikan. Oke, kita lanjut ke upah lembur. Di sini tadi ditetapkan jumlah lembur dikali upah lembur per jam. Nah, untuk jumlah lemburnya di sini adalah 14 jam, 9 jam, dan seterusnya. Ini terdapat data stringnya, yaitu tulisan jam. Artinya data ini data gabungan, yaitu data alfanumerik. Alfanumerik berarti untuk label untuk string yang jam ini otomatis nanti nggak akan bisa dihitung. Misalnya kalau ini kita kalikan 2 seperti itu, maka nilainya akan jadi value. Artinya harusnya nilai yang dihitung ini berisi nilai numerik seperti itu. Tapi karena ini bukan numerik, maka dia dapatnya value seperti itu. Nah, untuk mendapatkan angka dari jumlah lembur ini, kita menggunakan fungsi left. Fungsi left yaitu fungsi string yang digunakan untuk mendapatkan karakter dari sebelah kiri. Kenapa kita pakai fungsi left? Karena angka yang tersedia pada jumlah lembur ini ada di sebelah kiri. Bisa kita perhatikan di sini 14, 9, 11, 13, 7, 8, 10, 13, 3, dan 4 jam. Nah, yang sebelah kiri angkanya di sebelah kiri semua. Nah, berapa digit yang paling banyak untuk angka ini? Yaitu 2 digit, 14 2 digit, 11 2 digit, 10 2 digit, dan seterusnya. Maka yang kita ambil nanti dengan fungsi left adalah 2 digit. Misalnya kalau kita gunakan fungsi left-nya seperti itu. Left, dimana sintesisnya ini ada left, text-nya. Teks ini adalah data yang akan kita ambil. Karakternya dalam contoh adalah jumlah lembur. Kita klik ke situ, kita arahkan ke alamat sel ini. Kemudian 6 char ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri tadi seberapa banyak. Kalau tadi ini ada 2, ya kita pilih 2. Maka nanti akan ketemu angka 14. Nah, angka 14 inilah nanti yang akan bisa dihitung dengan angka yang lain, dioperasikan dengan operator matematika yang lain, misalnya nanti dikalikan dengan upah lembur per jamnya. Nah, jadi kalau hanya left, dia hanya mendapatkan nilai angka jumlah lembur. Supaya dapat upah lembur per jamnya, fungsi yang sudah kita berikan ini tadi, kita langsung kalikan saja pakai asterisk, kalikan dengan ini upah lembur per jam. Ya. Jadi left ini dikali sel D5 yang di sini tadi. Oke, ini kan nggak usah kita enter, maka ketemu hasilnya 14 jam itu dikalikan 11.500 ketemunya 161.000. Demikian penjelasan untuk fungsi left. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, untuk mempermudah langsung kita copy kembali seperti pekerjaan yang lain. Ingat, pastenya tadi bukan paste langsung ya, tapi paste spesial, kita pilih yang formula. Nah, seperti itu. Oh, ternyata value semua. Artinya apa? Berarti data ini harusnya berisi angka. Kenapa di sini ketemu seperti itu? Karena kalau ini kita copy ke bawah, ini tadi kita copy ke bawah, maka alamat sel ini juga akan ikut turun. Alamat sel ini juga akan ikut turun. Alamat sel untuk jumlah lembur di sini. Kalau kita copy ke bawah, yang ini kalau kita lihat formulanya, alamat sel jumlah lembur juga ke sini. Namun
alamat upah lembur per jamnya yang ini tadi akan otomatis ikut turun satu garis juga di sini yang berwarna hijau ini. Jadi bukan di D5 lagi tapi jadi D6. Maka hasilnya ketemunya value atau salah. Demikian juga yang ini. Nah, yang ini ketemunya ke garis D7. D7-nya kosong, kosong dianggap 0 dan 0 di sini. Seperti itu. Demikian juga yang lainnya sampai bawah sampai di sini. Maka ini juga akan turun ke sini dan yang D14 ini akan ketemunya di sini. Jadi 4 jam 4 dikali B maka muncul datanya salah. Nah, kenapa demikian? Karena data yang kita copy tadi dia akan mengcopy alamat sel, tetapi alamat sel itu akan bersifat relatif. Artinya dia akan berubah-ubah begitu dia dipindahkan atau dikopikan ke tempat lain. Maka supaya alamat sel upah lembur per jam ini tidak berubah, kita tetapkan sebagai alamat sel yang tetap atau sering disebut dengan alamat sel absolut. Artinya alamat itu nggak akan pernah berubah meskipun nanti dia akan dikopi dan ditempatkan tempat yang berbeda. Nah, untuk membuat ini jadi absolut, saat kita ngetik alamat sel ini tadi, menunjukkan alamat sel yang di sini tadi, kita klik situ atau ini kita hapus dulu di limanya. Nah, kita klik di sini, nah, kan sama ya. Nah, di sini kita tekan tombol fungsi F4 pada keyboard kita, maka akan muncul tanda dolar di situ. Diupdate tanda dolar, bukan diupdate tanda dolar ya. Di setiap alamat sel itu diberi tanda dolar di depan. Asalnya tadi D5, D diberi dolar di depannya, 5 diberi dolar di depannya juga. Begitu untuk menentukan alamat absolut. Kalau sudah kita enter dan hasilnya tetap sama karena ini yang di sini tadi. Nah, sekarang kalau kita copy data yang tadinya value, ini akan berubah harusnya seperti itu. Nah, jadi nggak ada yang value. Kenapa? Karena kalau kita copy ke bawah, yang di bawah ini tadi, kalau kita lihat fungsinya atau formulanya, D5 di sini tetap sifatnya nggak akan berubah. Jadi yang di sini tadi, meskipun kita copy turun, dia nggak akan berubah, tetap ngambil di sini karena alamatnya sudah absolut. Sedangkan untuk alamat G7 ini jumlah lembur per jam tidak perlu diabsolutkan karena yang kita hitung memang per jumlah lembur milik masing-masing pegawainya atau karyawan seperti itu. Maka ketemu hasilnya. Kemudian untuk fungsi lab yang dikalikan dengan alamat sel yang absolut. Oke. Selanjutnya nomor 3 di ketentuan pengerjaan nomor 3, total terima diisi dengan menjumlahkan. Jadi kita buat formula biasa dengan cara menjumlahkan gaji pokok, uang makan, dan upah lembur. Nah, penjumlahan ini boleh di total terima ya, ini tadi total terima. Penjumlahan ini boleh dibuatkan formula biasa, artinya boleh kita buatkan seperti ini, sama dengan komponen yang dijumlah apa? Gaji pokok, kemudian kita jumlah pakai operator plus, uang makan kita tunjukkan, kita plus lagi, kita operasikan dengan jumlah tadi dengan tanda plus, apalagi komponen berikutnya itu upah lembur. Jadi ada 3 komponen yang dijumlahkan seperti dalam ketentuannya, jadi gaji pokok, uang makan, dan upah lembur. Jika sudah, enter. Hasilnya akan ketemu 931.000 karena 750 ditambah 20.000, 770.000. 770.000 ditambah 161.000, maka hasilnya ketemu 931. Untuk yang ke bawah seperti tadi, langsung saja kita copy supaya lebih cepat cara kerjanya. Oke, kamu. Nah, dalam keadaan standar atau dalam keadaan default, tampilan angka-angka akan ditampilkan begitu.
Dan ditampilkan seperti ini tanpa pemisah ribuan, tanpa pemisah desimal. Ini juga akan menyulitkan kita saat membaca. Itu kita atur formatnya supaya ada pemisah ribuannya, maka data yang perlu pemisah ribuan itu kita blok bersamaan seperti itu supaya semuanya berubah. Kita blok sampai sini karena angka semua, tapi untuk jumlah lembur ini mestinya nggak boleh ikut di blok karena bukan numerik ya, ini ada kata-kata besar. Berarti yang kita blok hanya sampai gaji pokok, uang makan saja. Kemudian upah lembur dan total terima kita blok berikutnya, tapi supaya jadi satu, ini kita blok langsung juga boleh, hanya saja saat kita ngeblok ini kita klik, tapi saat sebelum diklik kita tekan tombol kontrol seperti ini. Jadi yang jumlah lemburnya tidak kena blok. Nah, setelah itu baru kita atur format tampilannya, format tampilan numeriknya menggunakan number. Ini kita klik di button di handle-nya itu. Kemudian di sini ada kategori, di tab number ada kategori general number. Nah, di number ini kita bisa memilih mengaktifkan opsi use 1000 separator. Kalau ini kita aktifkan, maka dia nanti akan diberi pemisah ribuan. Ada yang pemisah ribuannya titik atau koma bergantung sistem yang aktif di komputer kita masing-masing. Sedangkan decimal place ini untuk menentukan jumlah desimal. Kalau nggak perlu desimal ya kita buat 0. Tapi kalau ada desimal, misalnya 2, kita berikan 2. Nilainya seperti yang ditampilkan pada bagian sampel ini. Tapi dalam contoh kan nggak perlu desimal. Cukup begitu. Kita klik OK. Nah, seperti itu, maka formatnya akan berubah. Selanjutnya, menjumlahkan masing-masing kolom. Jumlah masing-masing kolom di sini menggunakan fungsi sum. Jumlah masing-masing kolom berarti kolom gaji pokok, uang makan, upah, total terima, ini kita jumlahkan. Hanya saja di sini tidak ada tempatnya karena layout soalnya, layout contohnya juga seperti ini, nggak ada jumlah kolom. Nah, untuk jumlah kolomnya ini karena nggak ada, kita tambahkan baris kosong seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Baris kosong bisa kita berikan menggunakan perintah insert ini pada tab pun ada di bagian kelompok sel, ini ada insert, tapi sebelumnya pointer kita letakkan di baris yang akan kita sisipkan sini ya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh, yang penting pada baris ini. Nah, setelah ini kita pilih insert, kemudian kita pilih karena baris, kita pilih insert sheet rows, row seperti itu. Jadi di sini disediakan satu baris kosong. Nah, baru di sini kita berikan jumlahnya. Jumlah kita atur tampilannya supaya di situ. Kemudian fungsi penjumlahan pakai fungsi sum. Jadi disebutkan menggunakan fungsi sum. Nah, di sini kita berikan fungsi sum. Untuk fungsi sum sintaksisnya seperti ini. Sum number pertama atau angka pertama, titik koma atau koma, number kedua atau angka kedua, dan seterusnya seperti itu. Namun untuk penjumlahan data yang dijumlahkan seperti ini dalam satu kolom ini, datanya kan tidak berjauhan. Artinya dia bisa tidak menggunakan cara ini, tapi menggunakan cara di blok, di solid seperti ini. Jadi kita sum dari sini sampai sini. Dari E8, kolom E, baris 8, sampai kolom E, baris 17. Nah, ini dengan kurung tutup, seperti itu. Nah, jumlah gaji pokoknya ketemu 2.870.000. Untuk uang makan juga begitu, untuk upah lembur juga begitu, total terima juga sama. Tapi karena fungsinya sama, jumlah item yang dijumlahkan sama banyaknya.
kolom baris ini ada 10, di sini juga ada 10 baris semua, maka ini boleh kita copy langsung, kita copy, kita paste gitu. Pastenya di sini paste biasa boleh karena belum ada format tabel. Nah, karena ini ikut tercopy juga pada bagian jumlah lembur, hasilnya 0. Kenapa? Karena dia juga tetap menjumlahkan bagian ini. Sedangkan ini tadi adalah data alphanumerik, data ada mengandung data string yang nggak bisa dioperasikan, maka nilainya 0. Oleh karena itu ini nggak perlu diisi, nggak perlu dijumlah. Nah, untuk memperindah tampilan, boleh kita arsir dengan fill color-nya. Mungkin pakai warna ini juga boleh, atau warna apa kesukaan kita masing-masing. Setelah selesai, baru ini kita berikan bordernya atau bingkainya. Yang belum ada bordernya, bagian kiri, bagian kanan, bagian bawah, dan pakai border tunggal pada bagian tengah vertikal. Kita oke, hasilnya demikian. Oke, sudah berhasil di sini. Oke, itu sudah selesai pada ketentuan pengerjaan nomor 4. Selanjutnya pengerjaan nomor 5. Ini rekapitulasi yang ada di bagian ini. Rekapitulasinya diisi menggunakan fungsi average, max, dan min. Average tadi untuk rata-rata, max untuk tertinggi, dalam contoh terbanyak, tertinggi, ya, sama. Kemudian min untuk terendah atau yang minimum. Oke, kita kerjakan. Nah, untuk memperindah tampilan atau tampilannya supaya lebih rapi, kalimat rata-rata total terima kita buat di sel terpisah dengan kata-kata rupiah. Ya, kita buat terpisah di sel tersendiri. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya sendiri kita letakkan di sel sebelahnya. Hanya untuk kerapian saja. Untuk kerapian. Untuk rata-rata terus rata-rata tadi kita menggunakan fungsi average. Kita masukkan average seperti itu. Average sintaksisnya number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, berarti yang kita cari rata-ratanya adalah total terima. Total terimanya ini karena datanya banyak dan berdekatan, kita nggak perlu menggunakan sintaksis number 1, number 2, number 3, dan seterusnya, namun cukup di blok seperti fungsi sum tadi. Jadi kita blok seperti itu, sudah kita beri tutup, maka nilainya adalah 420.300. Rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan dibagi jumlah item. Kalau ini tadi sum adalah jumlah keseluruhan ini, jumlah itemnya ada sebanyak 10. Ya. Dari lihatin urun sampai pada nilai 10. Maka kalau ini kita hitung di bawahnya begini, ini kita bagi 10, ketemunya harusnya sama dengan nilai rata-rata ini tadi. Sama ya. 420 menjadi 420.300 juga sama. Nah, maka average gunakan untuk kembali seperti itu. Boleh enggak kalau nanti misalnya kita menghitungnya pakai sum ini dibagi 10? Boleh. Hanya saja kalau jumlahnya nanti tidak 10, ya kita harus menyesuaikan. Sedangkan kalau pakai average, berapapun jumlahnya, selama dia kena blok yang kita tentukan, dia akan menghitung secara otomatis untuk rata-rata. Bukan untuk average. Untuk nilai terbanyak, sama seperti average juga, untuk fungsinya max, maksudnya sama seperti average, data yang kita blok di total terima ini sampai situ. Terbanyak berarti yang tertinggi 931. Di 10 data ini yang tertinggi hanya yang ini 931, yang lainnya nggak ada lagi. Yang terendah berapa? Yang terendah kita cari pakai min.
kemudian ini juga kita blok. Selesai untuk pengisian nilai data yang masih kosong. Kemudian di sini mencetak. Sebelum mencetak, di sini ada tanggal sekarang untuk pembuatannya. Palangkaraya tanggal sekarang. Kemudian di atas tadi judulnya juga ada bulan dan tahun pembuatan laporan. Nah, ini bisa kita menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Untuk tanggal sekarang, saya coba buat di sini. Misalnya saya buat di sini. Untuk tanggal sekarang kita mengambil fungsi menggunakan fungsi now seperti itu. Jadi fungsi now ini untuk mengambil data tanggal dan jam yang aktif di sistem saat itu. Saat kita enter, maka tanggal 21 bulan 12 2016 jamnya tertera di sini. Nah, untuk tanggal dan jam ini adalah tanggal dan jam yang ada di sistem. Nah, ada di sistem komputer ya. Ada data. Kalau kita letakkan di sini saja, now fungsi now. Nah, seperti itu. Hanya now perlu kita tanggal. Nah, sedangkan untuk mengambil angka tanggalnya saja tanpa jamnya, kita boleh menggunakan fungsi text. Text, value, nilai data tanggalnya, kemudian format text, bentuk format tanggalnya. Nah, kalau misalnya ini tadi tanggalnya yang kita ambil, kemudian format teksnya kita tetapkan formatnya misalnya DD, NN, YY untuk tanggal. Format diambil tanda petik karena dia teks, maka ketemunya 12, 12, 16. Kalau misalnya formatnya Y-nya kita jadikan 3 atau 4, maka tahunnya, angka digitalnya jadi 2016. Jika MM-nya ini kita jadikan 3, maka angka bulannya jadi singkatan nama bulannya. Kalau Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau nama bulan penuh, maka MM-nya harus 4. Maka jadi 21 Desember. Nah, penulisan ini kalau nggak perlu tanda pemisah min, tanda hukum, maka pada format ini juga min kita ganti dengan spasi. Demikian. Nah, untuk mengambil tanggal hari ini seperti itu. Jadi yang di sini tadi Palangkaraya tanggal sekarangnya kita gunakan fungsi left dan now. Kenapa left dan now? Bukan left, text ya, maksud saya. Fungsi text dan now. Fungsi text untuk mengambil untuk mengkonversi data ke format tertentu, sedangkan fungsi now untuk mengambil data tanggal sekarang, yaitu yang ada dalam sistem. Jadi kita gabung. Kalau ini tadi contohnya kan nggak digabung sendiri-sendiri, now sendiri, teks sendiri, tapi teksnya mengambil data dari data now ini tadi. Nah, hanya saja di sini ada kata-kata Palangkaraya yang menunjukkan nama tempat pembuatnya. Ini tipenya string, maka nanti nggak akan bisa dijumlahkan atau nggak akan bisa dioperasikan dengan penjumlahan dengan tipe yang lain. Maka harus kita gabungkan, bukan dijumlahkan tapi digabungkan. Kalau digabungkan, Palangkaraya, Palangka dengan Raya. Atau kalau stimik Palangkaraya, stimik dengan Palangkaraya digabung jadi stimik Palangkaraya. Operator penggabungan itu menggunakan tanda dan. Misalnya di sini ada stimik, ada stimik, misalnya Palangka, di sini Raya. Kemudian kita gabungkan Palangka ini, kita tunjukkan alamat selnya, digabung dengan operator dan dengan sel di bawah, maka jadinya Palangka. Seperti itu. Oke. Untuk tanggal juga boleh seperti itu. Kita buat
dari apa sama dengan selalu disamakan ya. Palangkaraya karena karakter atau string diambil tanda petik. Palangkaraya, koma, tanda petik, operator dan untuk menggabung kata-kata Palangkaraya dengan tanggal sekarang. Tanggal sekarangnya, kalau tadi kita ambil now, dia akan berbentuk seperti itu. Maka tanggalnya harus diformat menjadi dengan fungsi text tadi. Text value-nya ini pakai fungsi now tadi. Kemudian format teksnya kita pakai DJ spasi N 4 kali supaya nama bulan penuh, Y-nya 3 kali supaya angka tahunnya 4 digit. Oke, kita akhiri di enter. Jadinya Palangkaraya saat ini tanggal 21 di sistem komputer saya ya berarti munculnya 21 Desember. Seperti itu. Nah, kalau di sini untuk nama bulan dan tahun, berarti untuk nama bulan kita ambil nama bulan dari tanggal sekarang. Dalam contoh ini tadi, ini tanggal sekarang, pakai 0 lagi. Untuk mengambil angka bulan, kita gunakan fungsi mon. Mon serial numbernya ini adalah data tanggal. Data tanggalnya tadi kita ambil dari sini. 0 tadi kita enter, maka ketemunya 12. Seperti itu. Sedangkan untuk tahun, kita menggunakan year. Year di sini. Seperti itu, ketemunya 16. Jadi nanti kata-kata bulan dengan angka 12 dan angka 16 digabungkan menggunakan operator dan. Dan untuk pengambilan data dari tanggal, berarti yang ini tadi juga. Kalau saya sisipkan di sini, saya tulis baru misalnya seperti ini. Bulan kita ambil tanda petik karena data karakter, dan angka bulan kita gunakan mon. Kemudian serial number untuk tanggal kita ambil pakai 0. Kemudian dan lagi. Kemudian tahunnya kita ambil pakai fungsi year. Year-nya serial number juga kita ambil dari tanggal sekarang pakai fungsi 0. Seperti itu. Hasilnya bulan 12 2016, namun belum ada spasi di bagian ini. Untuk memberikan spasi, maka di bagian ini kita tambahkan lagi tanda petik dan spasi. Seperti itu. Oke, saya kira bisa dicoba ya, nanti kalau merasa kesulitan silahkan ditanyakan. Nah, untuk angka bulan di sini angka bulan 12 itu kurang estetikanya kurang. Jadi kalau diganti jadi bulan Desember, maka nanti harus pakai konversi angka 12 menjadi Desember. Untuk konversinya kita bisa menggunakan fungsi choose. Fungsi choose seperti itu. Nah, fungsi choose di sini ada indeks 6, kemudian ini value. Nilainya yang jadi pilihan berapa. Indeks 6 yang kita ambil, yang akan kita konversikan tadi, sedangkan value 1, value 2 dan seterusnya, nilai yang bisa dikonversikan untuk hal itu kan, untuk indeks 6. Jadi kalau misalnya tadi 12 seperti itu indeks 6-nya, untuk dalam contohnya tadi angka 12 dalam bulan ya. Kemudian value satunya ya kita tuliskan untuk Januari, yang pertama bulan 1 Januari, Februari, kita bisa seperti itu seterusnya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Desember. Oke. Maka sisa Oktober, November juga belum, baru Desember. Nah, ketemunya Desember karena basisnya jadi sepanjang ini ya kalau kita lihat pada status baru formula baru. Jadi 12 ini nanti dia dicarikan pasangan pada pilihan yang ada di sini, yaitu pada posisi ke-12 juga. Seperti itu. Nah, karena ini bulannya biar fleksibel, begitu bulannya berganti dia juga berganti, maka angka 12 yang kita ambil dari mon ini tadi yang kita gunakan di mana? Kita gunakan di sini tadi. Di 12-nya ini kita ganti dengan fungsi mon now tadi, sama ketemunya juga Desember. Ya. Nah, yang ini tadi bisa kita modifikasi bentuknya. Mon untuk mengambil angka bulan kita ganti pakai jus ini tadi. Kalau sudah jadi begitu. Kemudian selesai berarti untuk penjelasan mengenai fungsi logika if, left, kemudian fungsi statistik average, max, dan min, dan fungsi konversi atau pengolahan data tanggal tadi menggunakan fungsi choose, mon, now, year, dan date-nya sendiri. Date-nya tapi untuk tanggal-tanggal. Berarti yang ini bisa kita hapus ya, karena sudah ada ini tadi. Kita hapus itu sama harusnya yang ini yang kita hapus. Nah, itu jadi. Dan sampai di situ silahkan nanti dipraktekkan di tempat Anda masing-masing. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan baik langsung nanti kalau ketemu, kemudian bisa juga melalui email atau melalui grup WA supaya teman-teman yang lain juga mengetahui. Kemudian saya akhiri pertemuan kali ini.